Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bagaimana menanam tanaman yang ada di samping saya ini, yaitu chamomile. Banyak banget teman-teman yang request di kolom komentar, "Mbak, tanam chamomile dari benih dong, gimana caranya tanam chamomile dari benih?" kayak gitu ya. Oke, pada akhirnya alhamdulillah saya ada kesempatan untuk membuat videonya. Bagaimana cara saya tanam chamomile dari benih hingga menghasilkan bunga, dan apakah chamomile itu bisa ditanam di Indonesia? Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Enjoy! Nah teman-teman, ini benihnya adalah saya dapatkan dari supermarket ya. Ini bonus benih dalam rangka musim semi, kayak promo gitu. Lalu saya tanam di bulan September dan ini perkembangannya. Lalu ini bulan November 2019 tahun lalu ya teman-teman. Dan ini dia sudah tumbuh. Ini tuh musim semi ya teman-teman. Di sini musim seminya itu bulan September sampai November. Ini musim semi akhir, udah mau summer. Alhamdulillah mulai tumbuh dengan baik ya. Kalau kita lihat daun-daunnya seperti ini, daun chamomile. Daunnya lancip-lancip. Dan ini pada tanggal 21 Desember dia sudah berbunga untuk pertama kalinya. Biasa kalau bunga pertama kali itu agak kecil ya dan sedikit, tapi lama-lama dia makin banyak, dan makin banyak. Nah, ini saya udah bisa petik sedikit dan saya buat untuk teh. Lalu ini bulan Desember tanggal 27 udah sering saya petikin. Dan ini bulan Januari adalah puncaknya musim panas. Biasanya chamomile itu rimbun-rimbunnya, produktifnya. Seperti ini teman-teman. Alhamdulillah. Dan bunga-bunga yang udah tua seperti ini teman-teman bisa kita ambil sebagai benih. Nih saya kumpulkan beberapa, tapi saya nggak tahu kualitasnya seperti apa ya. Saya sih berharap semoga bisa bagus. Dan ini bulan Maret, yaitu sudah 6 bulan sejak dari semai. Nah lalu ini bulan Juli, ini adalah benih yang saya kumpulkan tadi ya teman-teman. Nah bulan Juli itu masuk ke winter sebenarnya, tapi winter pertengahan saya udah mulai tanam karena udah nggak sabar. Ya udah kita taburkan aja ke media tanam, yaitu tanah ini ya, tanah dicampur dengan kompos ya. Setelah ditabur langsung aja kita siram. Nah saya tuh nggak tahu ini kualitas benihnya seperti apa ya, karena ini benih kebun, itu pun juga dari gratisan ya tadi dari supermarket. Nah setelah kita siram semua hingga basah seperti ini teman-teman, lalu kita tutup untuk menjaga kelembapannya. Setelah itu taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah ini dia update-nya. Kita lihat mulai ada satu kecil sekali teman-teman yang sprout, kelihatan daunnya ya, itu yang hijau. Nah dari sekian banyak itu yang sprout cuma satu. Oke, kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari pagi aja, yang tidak terik. Nah ini perkembangan selanjutnya mulai ada yang sprout lagi, berwarna hijau itu setitik kalau teman-teman bisa melihat ya. Nah ini saya siramnya ketika udah agak kering gitu ya, jangan ketika masih basah banget terus disiram, nanti bisa busuk. Dan siramnya pelan-pelan aja, makanya saya pakai sendok nih biar benihnya tidak kocar-kacir ya, biar bibitnya udah sprout nggak tumbang. Nah ini perkembangannya pada bulan Agustus teman-teman, sudah mulai tumbuh daun sejati tapi masih kecil sekali. Memang chamomile itu kecil ya teman-teman, benihnya aja udah halus, maka bibitnya pun juga halus. Itu dia udah mulai kelihatan beberapa yang tumbuh.
Udah bulan Agustus. Nah, ini perkembangan selanjutnya. Makin besar ya, itu mulai kelihatan daunnya, daun sejatinya udah ada 4. Dan yang berhasil bertahan hidup itu cuma 2, teman-teman. Nah, sekarang mau saya pindahkan ke media tanam, tanah yang dicampur dengan kompos seperti biasa. Memakai pot botol bekas, kita buat lubang dulu ya. Lalu kita sendok sampai ke dasar, jangan sampai melukai akarnya ya teman-teman, ya tanamannya bisa beradaptasi dengan baik gitu. Pelan-pelan seperti ini. Lalu lakukan pada tanaman satu lagi ya, karena benihnya itu kurang bagus ya teman-teman, jadi yang sprout cuma 2, atau memang karena chamomile itu rate tumbuhnya itu tidak banyak, bisa jadi seperti itu ya. Oke, kita siram dan letakkan di tempat teduh dulu. Nah, lalu ini update-nya pada tanggal 1 September mulai terlihat lebih besar ya. Nah, ini saya siram dengan pupuk, dan ini pada tanggal 8 September entah ini hama apa, hewan apa yang memotong chamomile saya. Dari 2 hanya bertahan 1 aja, bener-bener dipotek itu. Dan ini adalah vermicomposti. Saya siramkan kepada chamomile saya, selang-seling dengan POC ya teman-teman. Seminggu sekali saya menyiramkan pupuknya. Dan ini tanggal 25 September kita lihat mulai banyak ya. Dan ini tanggal 3 Oktober akan saya pindah tanamkan karena kita lihat tanahnya udah turun sekali ya. Jadi dia perlu ditambahin tanah atau kita pindah tanamkan aja ke pot yang lebih besar seperti ini teman-teman. Biasanya kalau habis pindah tanam dia akan tumbuh lebih baik. Nah, kalau pemupukan saya memakai pupuk organik cair yang saya buat sendiri, kadang juga dicampur dengan larutan kulit bawang. Perbandingannya itu 1:15 ya, dan diberikan seminggu sekali bareng dengan tanaman-tanaman yang lain teman-teman. Ini pada tanggal 6 November udah mulai terlihat bakal bunganya, kecil sekali itu di tengah, dan beberapa daun ada yang menguning. It's okay karena daun yang tua itu ya pasti menguning ya. Setiap tanaman pasti ada daun tuanya. Kita potong aja, kita ambil aja seperti itu. Dan ini tanggal 8 November kita beri pupuk lagi seperti biasa. Dan ini update-nya, dia mulai berbunga teman-teman pada bulan November, dan ini bulan Desember. Bunganya udah mulai mekar. Biasa bunga pertama itu kecil-kecil ya teman-teman. Tapi alhamdulillah. Dan selanjutnya saya pupuk dengan pupuk kalium untuk merangsang pembungaan, biar bunganya nanti lebih banyak dan tanaman lebih kuat ya. Juga pupuk organik cair. Nah, kalau kayak gini teman-teman, udah bisa nih kita petik-petik. Kita akan cobain dan kita petik beberapa aja. 1, 2, 3, 4. 4 kuntum aja. Ini pun udah wangi loh teman-teman. Kita akan buat teh, dicampurkan dengan daun mint dan siram dengan air panas. Wow. Kita diamkan kira-kira 5 menit biar airnya itu tercampur dengan sari-sari bunga dan juga daun mint sebelum kita konsumsi teman-teman. Nah, siap untuk dikonsumsi, siap untuk diminum, rasanya segar dan menenangkan sekali.
Nah teman-teman, itu tadi video saya bagaimana cara saya menanam bunga chamomile di sini di Melbourne. Bunga chamomile yang ada di samping saya ini belum mature sebenarnya, baru berbunga pertama kali. Jadi bunganya itu masih kecil-kecil ya. Dan kalau bunganya masih kecil-kecil seperti ini memang harus sering dipetikin biar dia nanti tumbuh bunga lagi ya, biar dia lebih rimbun dan bunganya lebih besar. Terus jangan lupa diberi pupuk. Kalau saya memberikan pupuk pembungaan, yaitu pupuk yang kaya akan fosfat dan juga kaya akan kalium. Nah selain itu, karena saya tanamnya di pot seperti ini, nah jadi pertumbuhannya itu tidak sebesar ya, tidak sebagus ketika ditanam langsung di tanah. Nah ini ada contoh-contoh bunga chamomile di sini yang ditanam langsung di tanah dan dia rimbun sekali teman-teman. Nah di sini tuh masih banyak yang masih kuncup ya teman-teman, yang masih kecil-kecil. Nah kita tunggu mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi, dia akan memproduksi lebih banyak bunga lagi dan dia akan lebih lebat gitu, lebih rimbun. Biasanya sih bunga chamomile rimbun-rimbunnya itu di puncaknya summer teman-teman. Nah di Indonesia itu sebenarnya saya juga tanam, tapi tidak saya dokumentasikan ya. Jadi setelah saya ubek-ubek fotonya itu cuma nemu satu foto, yaitu ketika baru disemai di rock wool, dia itu kecil-kecil seperti ini gambarnya. Nah ketika dia udah besar, agak besar gitu ya, itu tidak sebagus ketika saya tanam di sini, ketika saya tanam di Melbourne. Jadi itu dia kecil dan dia itu udah berbunga, kecil pendek gitu, seginilah kira-kira. Tapi jangan khawatir, bunga chamomile di Indonesia itu bisa sekali untuk ditanam. Walaupun saya nggak bisa, tapi banyak teman-teman gardener lain yang bisa menanam bunga chamomile dan sukses di Indonesia. Yang pertama ada teman saya, yaitu Mbak Indah dari Instagramnya Hydrovati. Yang punya Instagram boleh kepo-kepo ke Mbak Indah ya. Beliau berhasil menanam bunga chamomile di Indonesia, yaitu lokasinya di Desa Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, beliau itu nanamnya di dataran yang menengah, kira-kira 700 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya. Nah, kemudian beliau menanamnya itu secara organik dan ditanam di greenhouse. Tapi, teman-teman, itu bukan sekali tanam langsung berhasil ya. Beliau itu udah bereksperimen lama, berkali-kali mencoba cara ini, cara itu, dan menghabiskan entah berapa bungkus sampai akhirnya beliau sukses. Nah memang kalau bunga chamomile itu lebih mudah tumbuh kalau dia di udara yang dingin ya teman-teman, di dataran tinggi atau di negara 4 musim seperti ini. Tapi dengan adaptasi tertentu, dengan perlakuan tertentu, kita bisa menanam bunga chamomile di Indonesia di dataran rendah sekalipun. Kalau tadi saya gagal menanam bunga chamomile di Indonesia di dataran rendah, ada juga teman yang berhasil menanam bunga chamomile di dataran rendah di Indonesia, yaitu Mbak Anyah dari IG-nya Anyah Garden. Ini nanti juga akan saya tulis IG-nya di kolom deskripsi ya, Anyah Garden. Nah, beliau berhasil menanam bunga chamomile di Dharmasraya, Sumatera Barat. Nah, itu termasuk dataran rendah. Katanya itu suhunya kalau di Dharmasraya itu bisa sampai 34 derajat Celcius. Wah, panas banget ya. Nah, tapi caranya ini Mbak Anyah dengan sistem hidroponik, teman-teman. Jadi, menggunakan nutrisi AB mix sayur kira-kira 900 sampai 1000 ppm dan ada naungan atasnya. Walaupun tetap beliau mengatakan kalau menanam bunga chamomile itu tidak mudah. Jadi, dari berapa benih yang disemai gitu yang berhasil tumbuh dengan baik itu ya hanya beberapa gitu, teman-teman. Karena memang bunga chamomile bukanlah bunga asli Indonesia. Jadi, ketika kita tanam di Indonesia tentu memerlukan adaptasi, penyesuaian. Memang bunga chamomile itu rasanya enak sekali, teman-teman. Rasanya tuh menenangkan banget. Selain untuk kesehatan juga bisa untuk produk-produk kecantikan ya, perawatan kulit dan sebagainya. Oke, gimana teman-teman, tertarik untuk tanam bunga chamomile? Yang pasti siapkan stok sabar dan siapkan stok benih ya. Karena mungkin nggak akan sekali langsung jadi gitu ya, akan butuh berkali-kali eksperimen menyesuaikan daerah tempat tinggal teman-teman. Oke, tetap semangat berkebun dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.